Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Audia Paramita dengan NIM 240121055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Dadang Priyono, yaitu Business Planner pertemuan ketiga. Business plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci tentang tujuan sebuah usaha, strategi untuk mencapainya, dan langkah-langkah operasional serta keuangan yang akan dilakukan. Sederhananya, bisnis plan itu seperti peta jalan yang membantu pengusaha tahu mau kemana arah usahanya, apa saja yang harus dilakukan, dan bagaimana cara mencapainya. Bisnis plan biasanya berisi informasi seperti deskripsi usaha, produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran dan penjualan, rencana keuangan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan bisnis plan, kamu bisa lebih siap menjalankan usaha, meyakinkan investor, dan mengukur apakah bisnis berjalan sesuai rencana. Jadi sederhananya, bisnis plan itu kayak peta perjalanan. Kita tahu tujuan kita mau kemana, jalan mana yang mau diambil, dan persiapan apa aja yang dibutuhkan di perjalanan itu. Bisnis plan juga ngebantu kita buat fokus sama tujuan, mengatur strategi yang jelas, siap ketemu investor atau partner, dan yang paling penting, ngurangin resiko kegagalan. Biasanya dalam sebuah bisnis plan itu ada beberapa bagian penting, yaitu Biasanya dalam sebuah bisnis plan itu ada beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, ringkasan awal, executive summary. Ini kayak overview, kita ceritain secara singkat tentang usaha yang mau dibangun, targetnya, orang baca bagian ini langsung ngerti gambaran besarnya tanpa harus buka semua halaman. Yang kedua, tentang perusahaan, company overview. Di bagian ini kita perkenalan siapa dari kita, kenapa bisnis ini dibangun, visi misi kita apa, dan nilai apa yang kita bawa. Ini penting supaya usaha kita punya cerita yang kuat. Yang ketiga, produk atau jasa yang ditawarkan. Produk apa sih yang mau dijual, atau jasa apa yang mau ditawarkan. Kita harus jelasin keunggulan produk kita, keunikan yang bikin orang mau dibeli dari kita, bukan dari pesaing. Yang keempat, marketing and sales. Ini tentang strategi promosi. Contohnya kamu pakai Instagram buat jualan, atau mau kolaborasi sama komunitas lokal, atau mungkin mau adain event kecil-kecilan. Semua harus dijelasin di bagian ini. Ingat, marketing itu bukan cuma jualan, tapi gimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan. 5. Strategi dan implementasi. Setelah tahu mau jualan apa dan gimana promosinya, kita harus tahu langkah-langkah detailnya. Contoh, bulan pertama ngurus izin usaha, bulan kedua cari supplier, bulan ketiga mulai produksi, dan seterusnya. Ini bikin usaha kita lebih terarah. Yang keenam, tim manajemen atau manajemen tim. Kalau kamu kerja bareng tim, kenalin satu-satu siapa saja orang di balik bisnis kamu. Kalau kamu masih solo, tetap tulis tentang dirimu, skill apa yang kamu bawa, apa yang kamu siapin jalanin usaha ini. Lalu yang ketujuh, perancangan keuangan atau financial plan. Ini bagian banyak orang yang suka skip, padahal penting banget biar kita tahu berapa modal awal yang dibutuhkan, berapa estimasi pendapatan, biaya operasional bulan berapa, kapan bisa balik modal. Semua ini penting buat ngukur seberapa realistis rencana kita. Lalu yang terakhir itu nomor 8, itu lampiran atau appendix. Lalu yang terakhir itu lampiran. Lampiran atau appendix. Kalau kamu punya data pendukung, kayak hasil survei, gambar produk, sketsa logo, atau laporan kecil tentang pasar, masukin aja di sini. Ini nunjukin kalau kamu beneran siap dan risetmu mendalam. Misal nih, kamu mau buka toko kedai kecil. Pertama, di executive summary, kamu tulis mau buka coffee shop yang cozy buat mahasiswa. Terus yang kedua, di produk, kamu jelasin menu spesial kamu, misalnya kopi lokal dari petani-petani Indonesia. Yang ketiga, marketing plan, kamu targetin, promosiin lewat Instagram, kasih promo soft opening gitu. Terus yang keempat itu di financial plan, kamu hitung modal sekitar awal sekitar 30 juta buat sewa tempat dan beli alat. Dengan begini, semua usaha kamu nggak cuma ide di kepala, tapi jadi rencana nyata. Jadi teman-teman, intinya bisnis plan itu bukan cuma sekedar dokumen formal atau alat bantu kita berpikir lebih matang. Dengan bisnis ini,
Kita lebih siap menghadapi tantangan, lebih tahu langkah apa yang harus diambil, dan lebih percaya diri buat mewujudkan semua impian. Yuk mulai susun rencana bisnismu dari sekarang, gak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dulu aja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa kembali, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.